Kita mulai ya. Ya, Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Ibu Susi. Bolehkah saya minta waktu Bu Fitri? Saya Boleh. ada yang mau saya ceritakan ke Bu Fitri. Oh, Ya, silakan Bu Susi. baik Bu. Eh, jadi saya akan bercerita tentang masalah murid saya. Nah, Oke, ya, apa sih yang mau Ibu Susi ceritakan pada pertemuan kita hari ini? ya. eh, Begini Bu Fitri, saya punya murid itu eh, belum memiliki kemandirian dalam belajar, dan itu sangat mengganggu proses pembelajaran di kelas. Karena setiap hari dia selalu diingatkan untuk datang ke sekolah. Setelah diingatkan, dia masuk. Kemudian 3 hari lagi, dia tidak masuk. Dan terus menerus begitu. Jadi saya merasa ada kesulitan untuk membimbing anak tersebut agar punya kemandirian dalam belajar, Bu Fit. Oke, berdasarkan cerita dari Ibu Susi, apa sih yang Ibu Susi Ya, harapkan dari pertemuan kita pada sore hari ini? ya, saya ingin mendapatkan solusi untuk bisa menentukan cara yang baik agar murid saya tersebut memiliki kemandirian dalam belajar, Bu Fitri. Oke, karena kan Bu Susi ingin mendapatkan solusi, berarti Ya, apakah Ibu Susi mengalami sedikit kesulitan dari permasalahan yang sudah Bu Susi tadi ceritakan kepada saya? ya, saya sedikit merasa kesulitan dalam membimbing anak tersebut, Bu Fitri. Hmm, memang ada apa dengan anak tersebut sehingga Bu Susi kok merasa kesulitan untuk membimbing anak tersebut? Ya, begini Bu Fitri, keberhasilan anak itu kan tidak hanya ditentukan oleh guru, menurut saya, juga ditentukan oleh lingkungan, kemudian pola asuh orang tua di rumah. Nah, kebetulan anak tersebut ditinggal oleh kedua orang tuanya. Masih hidup Bu Fitri, ditinggal tapi keduanya sudah menikah lagi dan dia hanya tinggal dengan kakak dan adiknya. Sehingga setiap pagi itu harus eh, di apa ya diingatkan untuk berangkat ke sekolah gitu Bu Fit. Oke, berdasarkan dari cerita yang tadi Ibu Susi beritahukan kepada saya, kira-kira Iya. berita tersebut Ibu dapatkan dari mana ya? Berita tersebut eh, saya dapatkan sendiri. Jadi setiap hari itu saya memang khusus mengecek kehadiran setiap pagi anak tersebut. Apakah sudah hadir di kelas atau belum? Begitu Bu Fitri. Berarti kalau data tersebut didapatkan dari Ibu Susi sendiri, apakah Ibu Susi sudah berarti eh, peduli dengan murid tersebut? Betul Bu Fitri, karena memang murid di kelas saya Bu Fitri. Oke, kalau Hmm. berdasarkan permasalahan yang tadi Ibu jelaskan ke saya, andaikan kita memakai skala nih ya, Bu Susi, Ya. skalanya dari nomor 1 sampai 10, kira-kira untuk di awal percakapan kita hari ini, skala permasalahan Ibu Susi itu berada di nomor berapa? Kalau menurut saya dari skala 10 tersebut, saya pikir saya hanya ada di skala 6 Bu Fitri. Di skala 6. Iya, Kenapa Bu Susi bisa memberikan jawaban di skala 6? karena memang eh, belum ada perubahan Bu Fitri. Sampai 2 semester ini belum ada perubahan dari murid tersebut. Keinginan dari dalam dirinya sendiri untuk berangkat ke sekolah Bu Fitri. Karena memang ya, tidak ada bimbingan dari orang tua, tidak ada tuntunan dari orang tua, sehingga jika saya akan mengadakan konseling, itu saya juga bingung akan memanggil orang tua atau kakaknya atau
siapanya gitu Bu Fit. Oke, jadi kira-kira berdasarkan tadi informasi yang Ibu Susi jabarkan kepada saya, langkah apa dulu sih yang seharusnya Ibu Susi eh, lakukan kepada anak tersebut? Iya, yang akan saya lakukan, saya harus berkolaborasi dengan guru BK, kemudian tentu saja karena tidak ada orang tua, maka saya harus eh, berkolaborasi juga dengan lingkungan sekitar rumah anak tersebut agar saya mendapatkan data atau info yang akurat ketika anak tersebut tidak masuk. Itu Bu Fitri. Berarti apakah langkah-langkah tersebut sudah Ibu Susi lakukan atau belum untuk saat ini? Eh, Pernah saya lakukan Bu Fit, cuma mungkin guru BK di sekolah saya itu jumlahnya sedikit sehingga agak terkendala. Apalagi guru BK-nya sudah mau pensiun, jadi pergerakannya agak lama gitu. Gitu Bu Fitri. Kendala-kendala yang Ibu Susi rasakan sekarang, pastinya apakah bisa menurunkan semangat Ibu atau malah menumbuhkan kekuatan baru untuk Ibu menyelesaikan permasalahan ini? Kira-kira posisi Ibu ada di menurunkan atau menaikkan? Saya tetap bersemangat membimbing anak tersebut. Jadi memang tiap pagi memang harus diingatkan. Saya percaya bahwa suatu saat anak tersebut akan punya keinginan, tapi entah kapan Bu Fitri. Oke, berarti kan Ibu sudah punya satu kekuatan ya. Nah, Iya. bagaimana dengan Ibu mewujudkan kekuatan itu Bu kepada si anak agar apa yang Ibu harapkan tadi itu terwujud. Jadi kira-kira apa sih langkah apa yang harus Ibu lakukan untuk mewujudkan keinginan Ibu berdasarkan kekuatan yang Ibu miliki? Iya, kekuatan saya ya karena sebagai wali kelas, maka saya setiap hari harus mengecek kehadiran murid-murid saya di kelas. Kemudian jika tidak ada satu atau dua murid, maka saya Oke. akan eh, jika ada orang tuanya, saya akan menghubungi orang tuanya. Jika tidak ada, maka saya akan menghubungi eh, lingkungan terdekatnya agar saya mendapatkan informasi yang akurat. Itu mungkin. Oke, Ibu Susi. Kira-kira apabila semua yang tadi Ibu sebutkan, kegiatan yang Ibu sebutkan itu bisa terlaksana, apa sih peluang yang akan muncul dari proses tersebut? Eh, Peluangnya saya yakin bahwa hambatan dan kendala yang ada akan bisa saya hadapi. Oke, Saya, berarti iya betul, Bu Fit. kekuatan ya untuk ibaratnya eh, bisa menyelesaikan masalah. Iya. Oke, Bu Susi, pastikan kita kalau ingin melakukan sesuatu atau memiliki rencana tidak selalu mulus ya, Bu Susi. Iya. Kira-kira dari eh, tujuan atau dari penerapan rencana, apakah Ibu menemui sebuah kendala yang berarti untuk permasalahan yang sedang Ibu hadapi sekarang? Kalau menurut saya sih kendala pasti ada. Cuma saya yakin pasti bisa menghadapi hambatan tersebut. Karena saya percaya suatu saat anak itu akan sadar, kemudian akan berubah menjadi lebih baik dan memiliki kemandirian belajar Bu Fitri. Kalau menurut Bu Susi, kendala dalam sebuah tujuan Hmm. itu menjadikan diri kita itu sebagai apa ya, Bu? Biasanya kan kita punya tujuan, pasti nanti terhambat atau mendapatkan sesuatu yang mengganggu. Nah, kalau bagi Ibu, kendala itu apa ya? Kendala itu sesuatu yang mengganggu, tapi itu saya jadikan peluang untuk saya lebih bersemangat, lebih membantu murid saya tersebut agar tujuan
tujuan bersama untuk membuat murid tersebut lebih baik dapat tercapai, Bu Fitri. Oh, begitu. Oh, Berarti kalau kendala bagi Bu Susi itu impact atau dampaknya lebih cenderung ke arah positif atau ke negatif bagi diri pribadi Ibu sebagai pendidik terhadap anak tersebut. kalau menurut saya kendala tersebut akan saya lebih berpikir ke arah positif. Jadi sesuatu itu, kendala itu harus saya bisa hadapi agar juga membuat saya, mungkin bagi diri saya, untuk lebih kuat menghadapi persoalan yang akan datang kemudian. Gitu, Bu. Merasa takut tidak Bu Susi dengan kendala-kendala yang mungkin akan kita hadapi di depan nanti? Saya tidak takut karena memang bukan saya pemberani, bukan itu saya jadikan challenge, saya jadikan kesempatan untuk saya berubah lebih baik begitu. Oh begitu. Iya. Dan apakah Ibu juga termasuk tipikal sosok yang menyukai challenge atau tantangan akan Eh, gangguan tersebut? iya, saya saya orangnya suka sesuatu yang baru, sesuatu yang menantang, itu saya jadikan challenge untuk saya uh, berpikir positif agar saya bisa lebih maju. Bagi saya sih challenge, Bu Fitri. Oke, berarti masalah atau tidak masalah sebuah gangguan tersebut bagi Ibu ya khususnya? Iya, tergantung sudut pandangnya ya. Kalau itu dilihat sebuah masalah, bisa jadi masalah. Tapi kalau itu bisa dilihat sebagai peluang untuk berubah ke arah lebih baik, kenapa enggak, Bu Fitri? Iya, Oke, masih terdengar ya Bu iya, Susi ya? masih Oke, Bu Fitri. kan tadi Ibu tergantung dari dua sudut pandang. Saya akan mengambil satu sudut pandang yang masalah itu bisa dilihat sebagai masalah. Nah, bagaimana solusi Ibu untuk memecahkan permasalahan tersebut? Eh, Solusi saya untuk mengatasi masalah masalah murid saya ya Bu Fitri ya. Iya. Solusinya pertama saya akan berkolaborasi dengan guru BK, guru mata pelajaran, kemudian lingkungan terdekat agar bisa ikut membantu murid tersebut untuk mencapai kemandiriannya belajar. Gitu Bu Fitri. Oke, berarti ada skala prioritaskah di permasalahan yang sedang kita bicarakan ini, Ibu? Skala prioritas, eh, saya pikir kalau skala prioritas eh, tidak juga Bu Fitri, karena masih sebenarnya di sekolah itu setiap murid pasti memang masalahnya berbeda-beda. Saya anggap itu sebenarnya bukan prioritas juga gitu, Fitri. Oke, karena tadi saya tangkap ada setiap murid berbeda-beda, berarti Ibu punya strategi untuk menghadapi mereka. Boleh saya tahu nggak, Bu Susi, kira-kira strateginya apa itu untuk menghadapi permasalahan yang sedang Ibu hadapi sekarang dengan murid Ibu? Strategi saya melakukan pendekatan ke Hmm, setiap individu murid yang memang memiliki masalah. Karena kan saya mengajar anak SMP. Anak SMP ya. itu bisa dibilang adalah masa-masa yang belum stabil. Jadi hari ini A, besok B, tergantung moodnya dia. Maka saya harus lebih bijak, lebih bisa masuk ke dunia mereka agar saya bisa ikut membantu perkembangan mereka, Bu Fitri. Punya batas waktu nggak Bu dalam menghadapi sebuah masalah itu dalam permasalahan ini? Jangka waktunya Ibu tentukan atau tidak? Saya tentukan pokoknya, kok pokoknya, nggak boleh bilang pokoknya. Saya menentukan waktu, saya akan membimbing anak tersebut, paling tidak sampai dia bisa mengikuti ujian sekolah, sampai dia lulus. Kemudian sampai dia masuk ke SMA atau SMK yang dia inginkan, Bu Fit. Target saya seperti itu. Oke, itu menjadi target ya. Berarti Ya, tolak ukur keberhasilannya seperti apa Bu? tolak ukur keberhasilannya menurut saya sampai anak tersebut masuk ke sekolah yang diinginkannya. Bu Fit.
agar dia lebih memiliki kekuatan, bisa berdaya upaya terhadap dirinya sendiri. Oke, komitmen Ibu untuk bisa mendapatkan tolak ukur seperti itu, bagaimana ya Bu Susi komitmennya? Komitmennya saya akan terus mendampingi anak tersebut sampai dia mendapatkan atau dia mencapai tujuan. Capai tujuan. Iya, Hmm, pasti dalam kegiatan kita mendampingi murid kita, Bu Susi ya. Menurut iya. Bu Susi bisa nggak sih kita itu bergerak atau berjalan sendiri? Menurut saya tidak bisa. Kita harus Tidak bisa. berkolaborasi. Oke, kenapa sih kita harus berkolaborasi? Kayaknya satu kata yang sekarang belakangan ini sering banget saya dengar, kita harus berkolaborasi. Iya. Ada esensi yang paling penting dari berkolaborasi itu ya Bu Susi? Uh, jadi kalau kita melihat cermin dari satu Mhm. arah, itu akan berbeda dengan orang lain melihat benda tersebut dari arah yang lain. Itu Berarti kalau kita menurut saya. masih Iya, butuh bantuan orang lainnya. Nah, betul. siapa sih yang paling berperan nih, Bu Susi, di sisi Ibu ya dalam menghadapi permasalahan murid yang sedang Ibu tangani sekarang? Maksudnya berperan bagaimana, Bu Fit? Berperan untuk mendampingi Ibu ya, maksudnya di sekolah ya. Dalam kan permasalahan yang kita temui ini adalah salah satu murid Oh, Ibu ya. Nah, siapakah yang berperan penting bagi Ibu nih untuk sama-sama berkolaborasi iya. menyelesaikan permasalahan ini? Kalau sampai saat ini yang paling berperan itu adalah tetangga lingkungan terdekat Bu Fit, karena dia adalah orang yang paling tahu keadaan murid saya tersebut sedang apa, di mana, jadi saya bisa mengambil langkah atau solusi yang tepat agar tidak salah langkah. Itu sampai sekarang. Unik berarti ya. Nah, yang saya agak sedikit tertarik nih Bu, kok Ibu bisa berhubungan dengan tetangganya ya untuk mendapatkan informasi dibandingkan dengan mungkin kedua orang tua atau orang yang ada di dalam rumah si anak tersebut. Itu prosesnya seperti apa Bu Susi? Unik ya. Iya. Jadi begini Bu Fit, Mm-mm. ketika saya ke rumahnya, Mm-mm. itu memang orang tuanya sudah tidak ada di situ, kedua-duanya sudah memiliki keluarga baru, dan Mm-mm. sama sekali tidak pernah peduli dengan anak tersebut. Bahkan tiap saya nelpon, tidak diangkat. Maka siapa lagi kalau bukan tetangga terdekat. Itu kan nggak, maksudnya tidak semua guru mungkin terbersit ya untuk menghubungi tetangganya ya, maksudnya. Pasti kan kita akan mencari solusi yang di dalam rumah dulu, kalau nggak ibu bapaknya, kakaknya, atau Betul. neneknya, kakeknya. Itu kan juga sebuah poin penting, berarti ibu sudah sangat peduli dengan kehadiran, dengan keberadaan murid tersebut, walaupun mungkin membawa sesuatu yang kurang baik ya, dalam dalam proses pembelajaran seperti itu. Nah, Bu Susi, Ya. kita nih kan dari tadi sudah bercakap-cakap dari awal sampai akhir. Nah, kira-kira nih Bu Susi kalau misalkan menurut Bu Susi percakapan kita sudah cukup atau memang harus kita teruskan lagi? Menurut saya untuk saat ini sudah cukup. Mungkin nanti kalau ada yang perlu saya bicarakan lagi, saya bisa Mm-mm. menghubungi Bu Fitri lagi. Oke, berarti tindak lanjut atau langkah selanjutnya yang tadi Ibu jelaskan ya. Iya, iya, Oke. betul. Nah, sekarang mau tanya nih, Bu. Kan kita udah bicara-bicara. Apa sih yang Ibu rasakan dari sebelum kita bercakap-cakap sampai sekarang kita sudah menyelesaikan percakapan kita? Adakah perubahan tingkat emosi atau apa yang Ibu ingin ucapkan ke saya mengenai rasa? Eh, saya sangat senang berbicara dengan Bu Fitri. Paling tidak adalah teman saya untuk satu frekuensi ya Bu Fitri. Satu frekuensi untuk ya paling tidak menurunkan emosi, menurunkan emosi saya maksudnya. Berarti percakapan ini lebih ke arah positif atau negatif ya?
Menurut saya positif, Bu Fitri. Berarti masih sesuai harapan Ibu Susi, Iya, nanti bisa dilanjutkan kembali ya. Dan mungkin di pertemuan kita selanjutnya akan ada aksi nyata dari hasil tujuan, terus proses ya, proses dari rencana Ibu sampai nanti penerapannya. Kita tunggu nanti. eh, ada lagi mungkin Bu Susi yang mau Ibu Susi sampaikan sebelum kita tutup? sementara cukup Bu Fitri. Terima kasih sudah mau mendengarkan saya dalam coaching sore ini. Iya, terima kasih juga saya ucapkan kepada Bu Susi yang sudah mempercayai saya untuk teman berbagi cerita. Baik Bu Fitri. Assalamualaikum Bu Baik, Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.